Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Septia Saputri dengan NPM 2312011020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran filsafat hukum dengan memenuhi tugas mata kuliah pengantar filsafat hukum dengan dosen pengampu Ibu Siti Nuharsana SH.MH. Sebelum memasuki materi aliran-aliran filsafat hukum, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu filsafat dan apa itu filsafat hukum. Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat segala sesuatu secara mendalam dan kritis. Sedangkan ilmu hukum adalah cabang filsafat yang khusus mengkaji hukum. Filsafat hukum tidak sekedar menjelaskan apa itu hukum, tetapi juga mempertanyakan hakikatnya, tujuan hukumnya, dan bagaimana hukum berinteraksi dengan nilai-nilai, norma, keadilan, dan norma-norma sosial. Filsafat hukum itu sendiri memiliki aliran-aliran filsafat yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, aliran hukum alam, aliran hukum positif, aliran hukum murni, mazhab sejarah, aliran sociological jurisprudence, aliran realisme hukum. Di sini saya akan menjelaskan aliran-aliran filsafat hukum. Yang pertama, aliran filsafat hukum alam. Aliran ini berpandang bahwa hukum memiliki dasar yang universal, abadi, dan bersumber dari alam atau Tuhan. Hukum alam ini dianggap lebih tinggi daripada hukum buatan dan hukum positif. Contohnya, tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas menekankan hukum berasal dari Tuhan, dan Hugo Grotius menekankan hukum berasal dari rasio manusia, adalah contoh penganut aliran ini. Yang kedua, aliran hukum positif. Aliran ini menegaskan bahwa satu-satunya hukum yang sah adalah hukum positif, yaitu hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang. Hukum ini dipisahkan dari unsur moral, yang penting adalah legalitas, bukan keadilan atau moralitas. Yang ketiga, aliran hukum murni adalah suatu teori positif di bidang hukum dan merupakan kritik terhadap teori hukum kodrat, teori tradisional di bidang hukum, dan sosiologi hukum. Teori hukum murni ini juga tidak sepadan dengan pemikiran realisme hukum Amerika Serikat. Teori hukum murni adalah ilmu hukum jurisprudensi, bukan politik hukum. Disebut teori hukum murni karena ia hanya menjelaskan hukum dari berupa pembersihan objek penjelasannya dari segala hal yang tidak bersangkut paut dengan hukum. Tujuan teori ini adalah membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing. Yang keempat, mazhab sejarah. Aliran ini berpendapat bahwa hukum berkembang secara evolutif, sesuai dengan sejarah, kebiasaan, dan tradisi masyarakat. Hukum ini tidak diciptakan secara tiba-tiba, melainkan ditemukan melalui proses sejarah dan budaya. Contohnya, Friedrich Karl von Savigny adalah tokoh utama mazhab sejarah yang menekankan pentingnya adat istiadat dan tradisi dalam pembentukan hukum.
Yang kelima, sociological jurisprudence. Aliran ini menekankan hubungan erat antara hukum dan masyarakat. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai kebutuhan dan realitas sosial masyarakat yang hidup. Contohnya, Eugen Ehrlich dan Roscoe Pond adalah tokoh yang mengembangkan pemikiran ini dengan menekankan pentingnya hukum sebagai alat rekayasa sosial. Yang keenam, realisme hukum. Aliran ini berfokus pada bagaimana hukum benar-benar diterapkan dalam praktik, bukan hanya apa tertulis dalam undang-undang. Penekanan diberikan pada peran hukum, proses peradilan, dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penegakan hukum. Contohnya, Oliver Wendell Holmes, Jr., dan Joran Maverick adalah tokoh realisme hukum yang menyoroti pentingnya pengalaman nyata dalam penegakan hukum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.